Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur bahwa pada siang hari ini insyaallah kita bisa melaksanakan salat Jumat sebagaimana yang difirmankan oleh Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai, manakah dia orang-orang yang telah beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat maka tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah perdagangan untuk mengingat Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahui. Dan Jumat yang berbahagia insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Topik pada khutbah siang hari ini adalah filosofi haji dan umrah. Karena ibadah haji pada dasarnya adalah drama kolosal dunia yang menggambarkan salah satu cuplikan perjalanan spiritual keluarga Ibrahim alaihissalam di sekitar Mekah, yaitu bersama diperankan istrinya Hajar, putranya Ismail, dan tentunya ada syaitan atau golongan jin yang menggoda. Sekarang ini diperankan oleh jutaan umat manusia yang datang dari berbagai penjuru dunia, multi ras dan etnis berulang setiap tahun. Sekitar 1400 tahun yang lalu mereka datang dengan berjalan kaki, rombongan naik unta, dan ada juga yang pakai unta kurus maupun gemuk. Kini tahun 2024 merujuk statistik bahwa 80% lebih datang melalui pesawat udara, sekitar 8% naik kapal laut, dan sisanya datang menggunakan mobil atau bis umum, bahkan ada yang naik sepeda ataupun yang lain. Nah, filosofi haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh mengandung filsafat hidup yang mendalam. Ada makna-makna penting pada setiap syariat yang terdapat di dalamnya. Filosofi atau hakikat haji dan umroh itu perlu kita ketahui agar ibadah tersebut membekas dan membawa dampak kebaikan dalam kehidupan kita. Antara lain adalah makna labaik. Filosofi pertama terkandung dalam kalimat talbiyah yang diucapkan ketika calon jemaah haji atau umroh berpakaian ihram dan mengambil niat di miqat. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika la labaik, innal hamda wa ni'matal laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Nah, jika kita cermati, ada 4 kata labaik yang terdapat dalam kalimat talbiyah. Semuanya mengandung filosofi hidup, kehidupan. Labaik yang pertama bermakna, ya Allah, saya sanggup menjalankan segala apa yang Engkau perintahkan. Kemudian labaik yang kedua bermakna, ya Allah, saya sanggup meninggalkan segala yang Engkau larang. Labaik yang ketiga, ya Allah, saya sanggup melaksanakan tugas-tugas sosial di tengah-tengah kehidupan. Seperti Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah, membangun tempat-tempat atau membangun juga akidah secara hakikatnya bersama dengan anaknya Ismail. Jadi ketika pulang dari umroh, pulang dari haji, kita sanggup melaksanakan tugas-tugas sosial di tengah-tengah kehidupan. Seperti Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Mungkin di kampung halaman kita ada pembangunan masjid, pembangunan musola, panti asuhan dan sebagainya, maka tugas sosial ini yang harus kita emban. Labaik yang keempat bermakna, kami siap ya Allah jika sewaktu-waktu Engkau panggil. Artinya umroh dan haji itu ibaratnya adalah panggilan kematian, dan kita siap kapanpun dan dimanapun jika Allah telah memanggil. Kita kumandangkan kalimat talbiyah sepanjang perjalanan dari tempat mikot menuju Mekah. Kalimat talbiyah adalah bentuk perjanjian kita di hadapan Allah untuk menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, sanggup melaksanakan tugas sosial, kemasyarakatan, dan sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah kita sudah siap.
Sebelum berpakaian ihram, kita disunahkan mandi. Saat mandi itulah kita sadar bahwa nanti akan dimandikan saat menjadi jenazah atau mayat. Tatkala menggunakan kain ihram, saya ulang, tatkala menggunakan kain ihram, kita pun harus ingat bahwa nanti akan dibungkus kain seperti itu. Saat melakukan sholat sunnah dan lain sebagainya, ataupun dalam hal kita harus ingat bahwa nanti saat wafat juga kita mungkin akan disolati. Dan saat kita diangkut dari tempat mikot ke Mekah, itu maknanya kita juga nanti akan diangkut ke tempat pemakaman. Itulah kenapa tempat pemakaman yang akan kita tempati selalu menghadap ke arah Ka'bah. Nah, mikot, kapan dan di mana memulai hidup? Mikot itu ada dua macam, yaitu mikot zamani, waktu yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, dan mikot makani, tempat seperti Bir Ali atau Kornun Manazil. Maknanya dalam hidup ini ada mikotnya, ada startnya, ada mulainya, baik menyangkut waktu atau tempat. Seperti seorang yang berjuang di Solo tapi tak pernah sukses, maka dia pindah ke tempat lain untuk mencari peluang sukses. Jadi di situ mikot makaninya saat dia mulai di tempat pindah itu. Soal waktu juga demikian. Sukses hidup seseorang itu terkait dengan waktu. Contohnya apabila umur 40 tahun belum sukses, biasanya juga sulit untuk usia berikutnya. Nah, mikot itu artinya kapan? Di mana kita harus memulai dan mengakhiri. Kesuksesan seseorang akan dibatasi oleh waktu dan atau tempat. Seperti pegawai negeri, ASN yang ditandai dengan masa pengangkatan dan masa pensiun. Kalau kita melakukan amalan haji tanggal 15 Dzulhijjah, ya tidak sah karena sudah keluar dari mikot zamani. Seperti kita yang mulai merintis usaha di usia 60 tahun mungkin saja bisa, tapi peluang suksesnya kecil karena usia sukses rata-rata seorang adalah di usia 40 tahun. Nah, perjalanan spiritual tawaf dan dimensi keduniaan sa'i. Ketika hendak tawaf, kita harus memulainya dari rukun atau sudut Hajar Aswad. Di situ dulu dipasang garis coklat menyudut, tetapi sekarang garisnya sudah dihilangkan dan diganti dengan tanda lampu. Disitulah tempat start atau mulai untuk mengelilingi Ka'bah, dan garis itu mengandung makna sebagai garis kehidupan, bahwa kita ini dari Allah dan akhirnya nanti akan kembali kepadanya. Oleh karena itu start orang tawaf itu dari Hajar Aswad dan berakhirnya juga di Hajar Aswad. Apa filosofinya? Seperti kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini asalnya dari Allah dan akan berakhir kita kembali kepada Allah. Itulah diantara makna yang terkandung di dalam perjalanan itu. Tawaf itu menggambarkan sebuah perjalanan pendakian menuju ke langit tingkat 7. Seperti Rasulullah melakukan Mi'raj dari bumi kini menuju Sidratul Muntaha di langit 7. Untuk kali putaran tawaf itu 7 kali putaran tawaf itu artinya kita mendaki ke langit pertama, kedua, ketiga, seterusnya sampai ke langit ke-7. Oleh karena itu, karena tawaf menyangkut dimensi akhirat, kita diwajibkan suci. Kalau batal maka harus wudhu lagi karena ini dimensi yang berhubungan dengan kesucian. Sedangkan sa'i itu menggambarkan dimensi keduniaan, mengambil pelajaran dari perjalanan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, yang dengan seorang bayi yang memerlukan susu tetapi air susu tidak keluar, sehingga Siti Hajar mundar-mandir dari Bukit Sofa ke Marwah, dikejar ke Sofa tak ada air, dikejar ke Marwah tak ada air. Akhirnya air Zam-Zam itu ditemukan di telapak kaki di mana Nabi Ismail berbaring atau dibaringkan. Zam-Zam itu dari kata zumi-zumi, yakni jangan melebar. Jadi Zam-Zam itu yang mau melebar kemana-mana di stop sehingga terkumpul di satu tempat atau tempat Ismail menghentakkan kakinya itu. Nah, jadi saat itu filosofi keduniaan, karena dunia ini banyak yal kotor sehingga batal wudunya, apapun juga tidak masalah. Artinya dunia ini tempat persaingan, dan dalam persaingan itu sering kotor, seperti berebut ke Bukit Sofa untuk mencapai puncak kesuksesan hidup di dunia ini meski ada nyingkut segala. Nah, lalu dari Bukit Sofa kita turun menuju Bukit Marwah dengan lari-lari kecil saat ada tanda lampu hijau, artinya kita berlomba-lomba untuk mendapatkan peluang yang dalam kehidupan ini. Setelah itu turun lagi, jalan biasa, lagi naik lagi dan turun lagi. Itulah maknanya kehidupan kita saat ini, tidak lepas dari persaingan untuk mencapai puncak ketinggian. Di situ tidak ada
tidak santai-santai berjuang untuk mendapatkan semuanya itu. Dan juga kalau laki-laki dianjurkan untuk berlari-lari, itu laki-laki karena lambang rohani dan wanita adalah lambang jasmani. Nah, dari mikot haji Mekah kita akan menuju Mina. Apa maknanya? Itu mengandung filosofi bahwa kita nanti akan dibangkitkan dari alam kubur. Kita nanti akan mendapatkan casing yang baru setelah kita berpisah antara jasmani dan jiwa ini. Jadi orang melakukan haji itu adalah kebangkitan kita nanti, dan filosofinya digambarkan seperti kita melakukan tarwiyah di Mina, kemudian wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah. Itu menggambarkan ya kehidupan secara minim untuk nanti. Orang sering menyebut haji itu miniatur akhirat. Makanya kita akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian dibawa ke padang Arafah seperti dikumpulkan di padang mahsyar melalui proses penimbangan ataupun menentukan amalan kita baik atau buruk, untuk menentukan seseorang tersebut akan ditempatkan di jannah ataupun di nar. Nah, prosesnya kita jalani dalam bentuk melakukan hal itu. Ikhwatin yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita ya mengikuti jejak Ibrahim ini, sehingga kita jalani bentuk tarbiyah ini, dan ternyata ya kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa apabila kita mengerti makna dari talbiyah tersebut. Karena makna talbiyah tadi saya gambarkan bahwa kita ya mengatakan labaik Allahumma labaik, labaik la syarika labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Nah, sini tadi labaik, kalimat talbiyah, semua itu tadi saya sebutkan mengandung filosofi bahwa kita sanggup menjalankan apa yang Allah perintahkan, dan kita juga sanggup menjauhi apa yang di Allah larangkan, dan kita juga sanggup istilahnya menghilangkan belenggu dari syark atau syirik itu. Jadi kesyirikan itu harus kita hilangkan, dan kita berjanji pada Allah, karena syirik itu adalah bisa jadi kita tidak mengenal Tuhan, kita menyembah Allah tapi Allah yang tidak kita hanya konsepsi ataupun yang kita persepsinya, tapi harus kita betul-betul Allah yang wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu, Allah yang latifun, Allah yang rahman ya rahim. Itulah yang akan kita tauhidkan sehingga kita lepas dari kemusyrikan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Yahdillahu linurihi ma yasha. Allah memberikan cahayanya berupa semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhilana wa iyyakum fi sumratihi ngibati sholihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasarah. Wa qur rabbikfir warham wa anta khairur rahimin.